Selamat pagi, saya Hermanus Paji Amamanuk, guru di SD Impres Jonggolor, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Pada kali ini saya mempraktekkan PPL 1 di sekolah saya secara luring. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apakah semua sehat? Sehat, Pak. Ya, Pak ingin mengecek hadiran kamu dulu. Gabriela Mboro, Ada, Pak. Aurelia Bendalina Wai, Hadir, Pak. Mutari M. Said, Ada, Pak. Aurelia Fira Jenarta, Hadir, Pak. Wilfridus Lawan Liru, Hadir, Pak. Deviana Nata Liru, Hadir, Pak. Ursula Duairi, Hadir, Pak. Rosalia Yumini Pare, Hadir, Pak. Marcelinus Olamau, Hadir, Pak. Yohanes Azim Liru. Hadir, Pak. Ya, terima kasih anak-anak karena kamu semua hadir. Kegiatan kita pada pagi hari ini kita awali dengan doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, anak-anak diminta membaca 5 menit yang buku bacaan yang ada di depan meja. Terima kasih anak-anak sudah membaca. Masih ingatkah kalian contoh bentuk pecahan sederhana? Masih, Pak. Oh ya, terima kasih. Coba sebutkan salah satu contoh bentuk pecahan sederhana. 1/2, 1/3, 1/4. Oke, kita berikan aplaus. Pembelajaran kita pada pagi hari ini itu tema 2, subtema 4. Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4 menyayangi hewan. Pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran kegiatan kita pagi hari ini yang ingin kita capai, yakni yang pertama, kamu harus menganalisis pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan papan pecahan. Yang kedua, kamu menentukan pecahan senilai menggunakan papan pecahan. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kamu merencanakan tugas individu berdasarkan perannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Lalu yang keempat, kamu menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai perannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kelima, melalui membaca teks dongeng, kamu menguraikan tokoh yang terdapat dalam dongeng secara tertulis dengan tepat. 6. Dengan kegiatan diskusi, kamu memainkan peran tokoh dongeng yang dibaca. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kegiatan hari ini. Sekarang kita dibagi dalam 3 kelompok diskusi untuk menentukan pecahan senilai. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Bergerak. Anak-anak coba perhatikan slide yang ada.
Sudah perhatikan anak-anak? Sudah. Anak-anak coba perhatikan tampilan slide yang ada di layar. Sudah? Sudah. Coba anak Wendy bacakan. Satu bagian utuh, satu bagian dari dua bagian sama besar sama dengan 1/2. Dua bagian dari 4 bagian sama besar sama dengan 2/4. 4 bagian dari 8 bagian sama besar sama dengan 4/8. Ya. Pak ulang lagi. Satu bagian utuh itu ada satu gambar. Dan satu bagian dari dua bagian sama besar itu 1/2. Seperti yang ada dalam slide tadi itu, slide ini. Setelah memperhatikan tampilan slide PowerPoint, maka Pak ingin menjelaskan pecahan sederhana menggunakan papan pecahan. Gambar yang pertama itu satu bagian utuh dibagi menjadi dua bagian. Gambar yang kedua, satu bagian utuh dibagi menjadi 4 bagian. Gambar yang ketiga, satu bagian utuh dibagi menjadi 3 bagian. Gambar yang keempat, satu bagian utuh dibagi menjadi 6 bagian. Gambar yang kelima, satu bagian utuh dibagi menjadi 4 bagian. Gambar yang ketujuh, itu satu bagian utuh dibagi menjadi 8 bagian. Setelah mendengar penjelasan Pak Guru, dalam diskusi kelompok, kamu mendemonstrasikan papan pecahan senilai menggunakan papan pecahan. Silakan anak-anak. Oke, sudah? Dari kelompok 1 silakan. Hai teman-teman, saya mewakili kelompok 1 untuk memperagakan pecahan senilai di papan pecahan. 1/2 sama nilainya dengan 2/4. Sama juga dengan 3/6 dan 4/8. Oke, terima kasih anak-anak. Mari kita berikan aplaus. Sekarang kelompok 2 silakan. Teman-teman, saya mewakili kelompok 2 ini memperagakan pecahan senilai di papan pecahan. 1/3 sama nilainya dengan 2/6. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekarang yang berikut kelompok 3. Teman-teman, saya mewakili kelompok 3 untuk memperagakan pecahan senilai di papan pecahan. 1/4 senilai dengan 2/8. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih anak-anak. Kamu semua hebat-hebat semua. Sekarang dalam diskusi kelompok, kamu mengerjakan ini. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 2, bagian daging mana yang dimakan harimau? 6 bagian dari 15 bagian. Sama dengan 15.
Sekali lagi. 6 dan 5. Nomor 2, silakan. Bagian mana yang dimakan harimau? Nomor 2, berapa bagian daging yang dimakan harimau? 6 bagian dan 15 bagian sama dengan 6/15. Ya, jawab satu-satu. Anak Wendy. Nomor 2, anak C. 6 bagian dari 15 bagian daging dan sama dengan 6/15. Ya, kita berikan aplaus untuk anak C. Anak Tarung. 7 bagian dari 15 bagian daging sama dengan 7/15. Ya, kita berikan aplaus untuk anak Tarung. Nomor 3. 2 bagian dari 15 bagian sama dengan 2/15. Ya, kita berikan aplaus. Setelah melalui diskusi kelompok, sekarang Pak ingin membagikan LKPD kerja secara per orang. Sudah anak-anak? Setelah Pak membagikan LKPD, kami diberi waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD yang ada. Sudah anak-anak? Sudah Pak. Oke, Bapak langsung kumpulkan. Setelah mempelajari pecahan senilai, coba anak-anak lihat tampilan yang ada dalam slide. Setelah melihat, baca secara seksama. Sudah anak-anak? Ya. Sekarang tuliskan peran masing-masing. Tuliskan peran masing-masing orang dalam pertunjukan siklus sesuai dengan bacaan tadi. Sudah? Sudah Pak. Ya. Nama anak siapa? Anak Iwan. Ya Pak. Pelatih hewan, peran yang dilakukan apa? Peran yang dilakukan? Memelihara hewan. Ya. Nomor 2, anak Tarung, pegawai sirkus, perannya? Melatih hewan. Oke, kita berikan aplaus untuk dua anak tadi. Ya, sudah pintar-pintar. Sekarang baca teks yang ada dalam slide. Si kancil dan buaya. Siapa yang bisa baca? Anak Wendy. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya.
mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak, memanggil para buaya. Hai buaya, keluarlah! Teriak si kancil. Ada apa teriak-teriak kancil? Yang berikut, Mafel. Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di terbang. Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana? Tanya si kancil. Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian. Asal bantu aku menyeberangi sungai itu, lanjut kancil. Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu? Tanya buaya. Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu, biarlah aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian, kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Ya, kita berikan aplaus untuk pembaca. Setelah mendengar bacaan tadi, lalu ada yang membaca, ada yang mendengar, sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng beserta sifatnya. Tokoh siapa saja tadi dalam cerita dongeng? Ya, kancil dan buaya. Kancil sifatnya licik dan cerdik. Buaya Rakus. Ya. Sekarang setelah mendengar bacaan, anak-anak diminta kembali ke kelompok untuk membuat peran. Setelah membaca teks dongeng, kamu mengerjakan LKPD. Ini Pak bagikan LKPD. Kamu diberi waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD. Sudah anak-anak? Sudah. Kumpulkan. Sekarang kamu kembali ke kelompok seperti tadi untuk memainkan peran, menuliskan rencana, memainkan peran. Oke? Kembali ke kelompok.
Sudah? Rencana itu akan dilakukan pada pertemuan kali berikut. Sekarang Pak ini membagikan instrumen soal kerja secara perorangan. Pak berikan waktu 15 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya. Para mengumpulkan. Nomor 1 telah dikumpulkan. Coba lihat tampilan yang ada di slide. Nomor 1, anak Gabriela berapa? A. Nomor 1, perhatikan gambar. Ya, sekarang kita ingin periksa secara bersama. Nomor 1, anak Mboro. 3/8. Ya, kita berikan aplaus untuk anak Mboro. Nomor 2, anak Wia. Nomor 2 1/8. Ya, kita berikan aplaus untuk anak Wia. Nomor 3, 1/2,2/4,4/8. ya, kita berikan aplaus. Nomor 4, 1, 2, 4, 6. ya. Kesimpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini, anak J, Ukuran senilai 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. ya, pecahan senilai 1/2 itu sama besarnya juga dengan 2/4, 3/6 dan 4/8. Yang berikut, Kita perlu menjaga dan merawat hewan yang ada di sekitar kita sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan atas anugerahnya. ya, kita juga perlu menjaga dan merawat hewan sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan. Dalam mengerjakan tugas keseharian perlu dilakukan pembagian tugas agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Ya.
kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pecahan senilai 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. ya, pecahan senilai yang pertama 1/2 itu sama besar atau senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6 dan 4/8. Yang berikut, kita perlu menjaga dan merawat hewan yang ada di sekitar kita sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan atas anugerahnya. ya, kita perlu menjaga dan merawat hewan sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan. Lalu dalam mengerjakan tugas, kita perlu ada pembagian tugas sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Dalam cerita dongeng yang tadi kita baca, itu tokoh dan pelaku sebagai pemeran dalam cerita mempunyai watak dan sifatnya masing-masing. Sampai di sini, anak-anak bisa mengerti? Bisa. Ada yang ingin bertanya? Kalau begitu kita berikan aplaus untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada pembelajaran kali berikut anak-anak, tema 2, subtema 4, pembelajaran 6. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Belum menutup seluruh rangkaian kegiatan, Pak ingin sampaikan bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak jaga kesehatan baik-baik agar terhindar dari COVID-19. Bisa? Bisa, Pak. Kita menutup semua rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa yang dibawakan oleh anak Willy. Teman-teman, marilah kita berdoa. Doa dimulai.